Selamat pagi, berjumpa lagi di materi matematika peminatan. Pertemuan kali ini akan dibahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma merupakan bentuk lain dari persamaan logaritma, yaitu pertidaksamaan dengan variabelnya berada dalam satu indeks atau pangkat yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan yang meliputi kurang dari sama dengan, lebih atau lebih dari sama dengan. Artinya, kalau pada persamaan logaritma maka menggunakan sama dengan, tetapi kalau pertidaksamaan logaritma menggunakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Berikutnya ada yang namanya sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Dulu kalau pada eksponen ada jika A-nya lebih dari 1 atau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka fungsinya adalah tetap. Sekarang berlaku juga pada pertidaksamaan logaritma. Jika A-nya lebih dari 1, maka logaritma X basis A kurang dari logaritma Y basis A ini memiliki ada 4 kemungkinan. Artinya, jika yang pertama logaritma fx basis A lebih dari logaritma gx basis A, maka fx-nya juga lebih dari gx. Yang kedua, jika logaritma fx basis A lebih dari sama dengan logaritma gx basis A, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx. Yang ketiga, logaritma fx basis A kurang dari logaritma gx basis A, maka fx-nya kurang dari gx. Yang keempat, logaritma fx basis A kurang dari sama dengan logaritma gx basis A, maka fx kurang dari sama dengan gx. Artinya, jika A-nya lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. A di sini merupakan sebagai basisnya. Maka jika basisnya lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Yang kedua, jika basisnya kurang dari 1, misalnya setengah, seperempat, maka tanda ketidaksamaannya adalah berubah. Sekarang dilihat yang pertama. Logaritma fx basis A lebih dari logaritma gx basis A, maka fx-nya kurang dari gx. Artinya apa? Karena basisnya atau A-nya kurang dari 1. Maka tanda ketidaksamaannya adalah berubah. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, kurang dari menjadi lebih dari, dan kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Berarti kuncinya kalau pada pertidaksamaan logaritma, jika A-nya atau basisnya lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Tetapi jika A-nya kurang dari 1, misal setengah, seperempat, sepertiga, maka tanda ketidaksamaannya adalah berubah. Bisa dipahami ya? Berikutnya langsung ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma x min 2 ditambah logaritma x plus 1 kurang dari 2 dikalikan logaritma x plus 4. Diingat kembali, kalau logaritma tidak dituliskan basisnya, artinya logaritma tersebut mengandung basis 10. Sekarang penyelesaian yang pertama, logaritma x min 2 ditambah logaritma x plus 1 kurang dari 2 dikalikan logaritma x plus 4. Di sini basisnya adalah 10, artinya A-nya lebih dari 1. Maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap.
Karena basisnya sudah sama antara ruas kiri dan kanan, sehingga tidak perlu disamakan. Maka ini di sini basisnya sama-sama 10. Penjumlahan berubah menjadi perkalian, yaitu logaritma X dikurangi 2 dikalikan X plus 1 kurang dari logaritma X plus 4 dipangkatkan 2. Kenapa pangkat 2? 2-nya berasal dari mana? 2-nya berasal dari ini, bilangan pokok. Bilangan pokok berubah menjadi pangkat, dan pangkat berubah menjadi pokok. Sekarang dilanjutkan. X min 2 dikalikan X plus 1 kurang dari X plus 4 dikuadratkan. Kalau sudah ini dikalikan, X kalikan X kuadrat, X kalikan 1 adalah X, min 2 kalikan X adalah min 2X, min 2 kali 1 adalah min 2, sehingga hasilnya X kuadrat min X min 2 kurang dari X plus 4 dikuadratkan, artinya X plus 4 dikalikan dengan X plus 4, sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 8X ditambah dengan 16. Sekarang yang mempunyai pangkat yang sama digabungkan. Di sini pangkat yang sama adalah X kuadrat, maka X kuadrat, karena di sini sama-sama X kuadrat, pindah ruas yang tadinya plus menjadi min, dikurangi X kuadrat, dikurangi X, plusnya pindah ruas menjadi min 8X, kurang dari 16 plus 2. Karena X kuadrat kurangi X kuadrat hasilnya 0, maka hilang. Min X dikurangi 8X adalah min 9X, kurang dari 16 tambah 2, 18. X-nya kurang dari 18 dibagi dengan min 9. Karena dibagi dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Maka X-nya lebih dari min 2. Ini langkah yang pertama. Langkah berikutnya dikerjakan dengan syarat numerus. Syarat numerus artinya apa? Fx-nya lebih dari 0. Fx-nya di sini apa? X min 2. Dimulai dari X min 2, berarti X min 2 lebih dari 0, maka X-nya adalah 0 ditambah 2, sehingga X-nya lebih dari 0. Berikutnya ada lagi X plus 1. X plus 1-nya lebih dari 0, maka X 0 dikurangi 1 sama dengan min 1, sehingga X-nya lebih dari min 1. Berikutnya X plus 4, maka X plus 4-nya lebih dari 0. X lebih dari 0 dikurangi 4 adalah min 4. Sekarang cara menentukan himpunan penyelesaiannya dilihat di syarat numerus dan langkah yang pertama. Di syarat numerus X-nya harus lebih dari 2, X-nya lebih dari min 1, X-nya lebih dari min 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari 2. Itu adalah contoh dari pertidaksamaan logaritma dengan basisnya lebih dari 0, sehingga tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Sekarang contoh logaritma dengan A-nya kurang dari 1, yaitu 1/3. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma 3x kuadrat ditambah x basis 1/3 kurang dari logaritma 8 kurangi x basis 1/3 adalah 0. Di sini A-nya adalah 1/3, artinya kurang dari 1. Maka tanda ketidaksamaannya adalah berubah. Penyelesaian yang pertama sama. Karena di sini ruas kiri dan kanan basisnya sama 1/3, maka langsung saja 3x kuadrat plus x. Tanda ketidaksamaannya langsung berubah. Tadinya kurang dari menjadi lebih dari. 8 dikurangi dengan x, 3x kuadrat ditambah x, min x pindah ruas menjadi plus x, 8 pindah ruas menjadi min 8 lebih dari 0, 3x kuadrat, x tambah x plus 2x, min 8 lebih dari 0, maka difaktorkan. Pemfaktorannya adalah 3x min 4 dikalikan x plus 2 lebih dari 0, maka 3x min 4 lebih dari 0, x-nya lebih dari 4/3, atau x plus 2 lebih dari 0, maka x-nya
kurang dari min 2. Itu langkah yang pertama. Langkah berikutnya dengan syarat numerus. Syarat numerus adalah fx-nya lebih dari 0, yaitu 3x kuadrat plus x. Maka 3x kuadrat plus x lebih dari 0 difaktorkan sehingga x-nya lebih dari 0, atau 3x plus 1 lebih dari 0 sehingga x-nya kurang dari min 1/3. Maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? Yaitu penggabungan dari HP dengan syarat numerus dan syarat langkah yang pertama. Maka HP-nya adalah x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 4/3 kurang dari 8. Itu adalah contoh dari contoh dari soal pertidaksamaan logaritma. Artinya, tak ulang kembali, jika A-nya atau basisnya lebih dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah tetap. Tetapi jika basis atau A-nya kurang dari 1, maka tanda ketidaksamaannya adalah berubah. Berikutnya ada aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang kimia. Ini sering dijumpai dalam menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH suatu senyawa kimia. Maka dirumuskan dengan pH sama dengan negatif logaritma dikalikan dengan H+. Yang mana untuk H+-nya adalah konsentrasi ion hidrogen dan pH-nya adalah sifat keasaman. Sekarang contohnya, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dari sebuah larutan adalah 6,4 dikali 10 pangkat min 7. Maka pertanyaannya, tentukan pH larutan tersebut. Rumusnya tadi apa? pH sama dengan negatif logaritma dikali dengan H+. Maka negatif logaritma H+-nya tadi konsentrasi ion hidrogen adalah 6,4 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan negatif logaritma 64 ditambah logaritma 10 pangkat min 8 sama dengan negatif 6 kali logaritma 2 min 8 kali logaritma 10 sama dengan 8 dikurangi 6 logaritma 2. Kenapa hasilnya begitu? Sekarang dilihat penjabarannya di sini. Tadi yang ini berapa? Min logaritma 64 ditambah logaritma 10 pangkat min 8. Penjabarannya ini. Min logaritma 64 itu 2 pangkat 6 ditambah logaritma 10 pangkat min 8. Diingat, bilangan pangkat menjadi bilangan pokok. Di sini pangkatnya 6, maka min 6 dikali logaritma 2, pangkatnya min 8, maka min 8 dikali logaritma 10. Karena di sini basisnya tidak dituliskan, artinya logaritma tersebut mengandung basis 10. Sehingga min kali min adalah plus 8, logaritma 10 basis 10 nilainya 1, maka 8 1 adalah 8, min 6 kali logaritma 2 adalah min 6 logaritma 2. Hasilnya sama, 8 kurangi 6 kali logaritma 2, tetapi yang ini adalah penjabarannya. Bisa dipahami ya, bisa dilanjut. Berikutnya dalam bidang fisika. Biasanya digunakan ketika menghitung taraf intensitas bunyi, yang mana rumusnya TI sama dengan 10 dikali logaritma I dibagi dengan I0, yang mana I0-nya adalah intensitas bunyi yang didengar manusia, I-nya adalah intensitas bunyi, dan TI-nya adalah taraf intensitas bunyi. Biasanya satuannya desibel, sedangkan 10 desibel artinya bernilai 1. Contohnya, sebuah sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi, yaitu 10 pangkat min 8. Jika intensitas ambang pendengarannya atau I0 sama dengan 10 pangkat min 12, tentukan TI-nya. TI adalah tadi taraf intensitas bunyi. Maka sekarang yang diketahui,
I0-nya adalah 10 pangkat min 12, dan I adalah intensitas bunyi adalah 10 pangkat min 8, maka yang ditanyakan adalah TI. Langsung ke rumusnya saja. TI sama dengan 10 dikalikan logaritma I dibagi dengan I0, yang mana 10 dikalikan logaritma I-nya tadi 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 12, maka 10 dikali logaritma 10 pangkat 4. Kenapa 10 pangkat 4? Karena ini kan pembagian, pangkatnya dikeataskan, yaitu min 8, ini min, menjadi plus 12. Min 8 plus 12 adalah 4. Sehingga 10 dikalikan bilangan pangkat menjadi pokok. 4 dikali logaritma 10. Di sini basisnya tidak dituliskan, artinya basis 10. Logaritma 10 basis 10 adalah 1. 4 kali 1 adalah 4. Sehingga 10 kali 4 adalah 40 desibel atau 4 bel. Itu adalah aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, sekarang latihan soalnya. Di sini latihan soalnya adalah 4. Yang pertama, tentukan HP dari logaritma X plus 2 basis 2 ditambah logaritma X min 2 basis 2 kurang dari sama dengan logaritma 5 basis 2. Yang kedua, logaritma X min 3 basis 2 ditambah logaritma X plus 3 basis 2 lebih dari sama dengan 4. Yang ketiga, logaritma X min 3 basis 25 ditambah logaritma X plus 1 basis 25 kurang dari sama dengan setengah. Berikutnya, logaritma X kuadrat plus 4X min 12 basis 1/4 kurang dari sama dengan logaritma 5X min 10 basis 1/4. Silakan 4 nomor tersebut kalian dikerjakan, dan sebelum mengerjakan materinya disalin di buku catatan matematika peminatan kalian masing-masing. Dan untuk materi semesterannya silakan dipelajari dari materi eksponen sampai dengan materi logaritma. Sekian, terima kasih, selalu jaga kesehatan dan selamat belajar.